Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan tugas tutorial 2 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Nah, dalam kesempatan ini saya memilih jurnal pendidikan dasar yang berjudul Perbedaan Gender Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Adapun hal-hal penting dalam artikel tersebut yaitu penelitian menunjukkan bahwa perbedaan struktur otak antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berpikir. Dalam praktiknya, siswa perempuan umumnya memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Namun, ketika berbagai model pembelajaran seperti Creative Problem Solving atau CPS atau Student Team Achievement Division atau STAD dan Think Per Share atau TPS diterapkan, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam peningkatan hasil belajar berdasarkan gender. Artinya, efektivitas model pembelajaran ini tidak terpengaruh oleh jenis kelamin siswa. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan inklusif dalam proses belajar, di mana guru harus memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa tanpa membedakan gender. Khususnya, model STAD terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara umum. Sementara, model TPS tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi, berdiskusi, dan saling berbagi pemikiran. Nah, keterkaitan artikel dengan pengalaman mengajar saya di SD 016 Tanjung Pinang Timur, dalam pengalaman saya mengajar, saya menemukan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan belajar yang berbeda. Siswa perempuan lebih cepat memahami instruksi tertulis, sementara siswa laki-laki lebih aktif dalam tugas praktik. Hal ini sesuai dengan temuan tentang perbedaan struktur otak. Saya juga mengamati bahwa siswa perempuan ini cenderung memiliki hasil belajar yang tinggi, terutama di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Dalam penerapan model pembelajaran seperti STAD dan TPS, tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Semua siswa menunjukkan peningkatan yang seimbang. Jelas sekali di sini, jenis kelamin tidak mempengaruhi efektivitas pembelajaran, melainkan pendekatan yang memberi ruang keterlibatan aktif setiap siswa. Pengalaman ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dan penggunaan model pembelajaran kolaboratif dan partisipatif untuk mendukung keberhasilan siswa tanpa memandang gender. Selanjutnya, saya akan menjelaskan artikel yang terindeks jurnal Scopus dengan judul Mempelajari Persepsi Siswa Kelas 6 tentang Gender dan Keterlibatan Mereka dalam STEAM di sebuah sekolah dasar di Australia. Artikel yang terindeks Scopus ini membahas kesenjangan siswa sekolah dasar Australia di bidang STEAM. Meskipun ada upaya pemerintah, partisipasi perempuan dan STEAM masih rendah, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana siswa sejak dini sudah membentuk persepsi gender terhadap STEAM, dipengaruhi oleh efikasi diri, tekanan sosial, dan norma gender. Melalui studi kasus kecil, ditemukan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki pandangan berbeda tentang STEAM. Artikel ini menekankan perlunya intervensi sejak dini untuk mendorong keterlibatan lebih besar perempuan dalam STEAM di masa depan. Selanjutnya, artikel ini sangat berkaitan dengan materi dalam modul MPDR 5302 karena membahas pengaruh persepsi gender terhadap keterlibatan siswa dalam STEAM. Ini menunjukkan pentingnya kurikulum yang setara gender yang menantang stereotip dan memberi kesempatan setara bagi semua siswa. Artikel ini juga menyoroti tekanan gender membentuk cara belajar siswa
sehingga dibutuhkan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individual. Meskipun tidak secara langsung membahas peran guru dan kepala sekolah, temuan artikel ini menegaskan pentingnya peran mereka dalam membangun budaya sekolah yang adil dan bebas dari bias gender. Selain itu, dibahas pula bagaimana stereotip gender dapat mempengaruhi efikasi diri dan kapasitas berpikir siswa, serta berdampak pada hasil belajar mereka. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan perlunya pendidikan yang lebih setara dan mendukung semua siswa untuk berkembang tanpa dibatasi oleh peran gender. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.